daripada sebelumnya. Karena itu merupakan ciri daripada puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila amal ibadah kita itu lebih baik sebelum Ramadan, setelah Ramadan daripada yang sebelum Ramadan yang telah kita lalui. Kita khatamkan kemarin beberapa kajian sampai dengan bab munakahat. Maka untuk taklim baru ini setelah Ramadan ini kajian kita buka dengan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, zikir-zikir yang ditulis oleh Imam Nawawi, namanya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dari Damaskus, salah satu ulama terbesar di mazhab Imam Syafi'i dan merupakan rujukan dari para ulama dari mazhab Imam Syafi'i. Nama beliau Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Asalnya dari Damaskus, Suriah, dari desa Nawa, maka sebutnya Nawawi karena desanya di Suriah, di Damaskus, desa Nawa, makanya disebutnya Nawawi, orang Nawa. Beliau sekitar 600 Hijriah dan merupakan rujukan semuanya. Ada ulama di Indonesia yang mengambil nama beliau, yang orang Banten, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Itu yang orang ulama Banten yang ada di Mekah. Tapi ini bukan, ini Imam Nawawi, yaitu ulama yang dari Damaskus, Suriah. Mengarang kitab namanya Al-Adhkar, zikir-zikir yang dimulai dari mulai adab bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Nah, ini insyaallah akan kita mulai pada hari ini tentang zikir-zikirnya apa saja dan adab-adab bangun tidur sampai dan seterusnya. Pasal yang pertama, beliau kalau mengarang kitab, ulama apapun kalau mengarang kitab, sebelum masuk ke tema, pasti yang dibahas itu adalah tentang ikhlas, tentang niat. Kitab apapun para ulama itu, yang beliau mengarang kitab namanya Riyadhus Shalihin. Bab pertama itu tentang ikhlas, tentang niat. Kitab Al-Adhkar An-Nawawi juga membahasnya, yang pertama adalah tentang ikhlas. Faslun fil amri bil ikhlas wa husni niyat fi jamil a'mali zahirat wal khafiyat. Pasal menerangkan tentang perintah untuk ikhlas dan memperbaiki niat pada setiap amalan, baik amalan yang tampak ataupun amalan yang tidak tampak. Nah, kita dalam kajian pertama ini, mari kita luruskan niat kita. Untuk apa kita menghadiri majlis taklim, untuk apa kita menghadiri majlis zikir. Yang paling penting dari kita adalah husnul niyah, memperbaiki niat kita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Ikhlas itu perbuatannya, mukhlis itu orangnya. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Ikhlas itu dari kalimat khalis, khalaso. Khalaso atau ikhlas. Akhlaso yukhlisu, ikhlas. Tapi kalimat aslinya itu khalis. Khalis itu artinya murni, bersih. Makanya susu itu di Al-Quran Allah katakan labanan khalisan, susu yang bersih, yang murni. Khalis itu murni, suci. Kalau ikhlas mengkhaliskan, memurnikan. Kalau ikhlas dalam ibadah itu artinya adalah tidak riya, tidak sum'ah. Ibadah murni karena Allah, bukan karena orang, bukan karena didengar orang, bukan karena dilihat orang. Kalau ingin dilihat orang namanya riya. Kalau ingin didengar orang namanya sum'ah. Nah, ikhlas itu tidak riya, tidak sum'ah. Ikhlas kalau dalam ibadah artinya tidak riya, tidak sum'ah.
Tapi kalau ikhlas dalam tauhid, ikhlas dalam akidah, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik. Makanya surat Qul Huwallahu Ahad itu disebut surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena surat itu menjauhkan kita dari syirik. Karena Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Makanya banyak masjid namanya Al-Ikhlas, karena diharap ketika membangunnya itu memang dengan ikhlas, dan masjid itu menjadi tempat orang memurnikan akidahnya, mengikhlaskan itu kalimatnya. Jadi kalau ikhlas dalam akidah artinya tidak syirik. Tapi kalau ikhlas dalam ibadah artinya tidak riya, tidak sum'ah. Pun muncul pertanyaan, Ustaz, saya ditipu orang tapi saya ikhlas. Nah, itu bukan ikhlas namanya Pak, itu namanya ridho. Cuman ikhlas itu menjadi kalimat kita, ya udah saya ikhlaskan saja. Enggak bisa. Ikhlas itu artinya memurnikan. Jadi cocoknya apa itu? Saya ridhokan saja ya, tapi nggak masalah Pak. Namanya bahasa orang bebas saja kan. Ikhlas sudah menjadi bahasa kita jadinya. Makanya dalam data statistik Kemenak, masjid itu paling banyak namanya adalah Al-Ikhlas dan At-Taqwa. Kenapa Al-Ikhlas? Mungkin diniatkan kita ikhlas membangun. Kenapa sebut At-Taqwa? Karena masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Quba. Allah katakan di Al-Quran, la masjidul ussisa alat taqwa. Masjid Quba itu masjid yang diasaskan, yang didirikan atas dasar takwa. Jadi orang pun namakan masjidnya At-Taqwa, oleh karena itu. Yang ketiga namanya Al-Muhajirin. Nah, ternyata orang-orang yang hijrah, orang Jawa yang hijrah ke Sumatera, ke Kalimantan bikin masjid namanya Muhajirin. Nah, itu paling banyak nama-nama itu. Jadi Az-Zahra jarang ya Pak, enggak gitu banyak. Baik, itu dari segi Al-Qur'annya. Kemudian dalam hadisnya apa tentang ikhlas? Biasa hadis yang sangat sering kita dengar. Hadis yang dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya turun, asbab urudil hadisnya ketika peristiwa hijrah. Ketika peristiwa hijrah yang mana kita tahu bahwa Nabi 13 tahun ditekan di Mekah. 13 tahun di Mekah itu Nabi tidak jalan dakwahnya, yang masuk Islam hanya sedikit. Maka Nabi itu berdakwahnya itu di musim haji. Ketika orang datang ke Mekah pada musim haji, Nabi berdakwah di situ. Yang banyak masuk Islam orang-orang haji yang datang dari Madinah. Sehingga Nabi membaiat mereka di Aqabah, tempat jumroh gitu. Pertama beberapa belas orang dulu, akhirnya puluhan orang banyak yang masuk Islam. Nah, mereka masuk Islam, kembali ke Madinah, lalu menyebarkan Islam di Madinah. Sampai di Madinah itu sudah banyak yang Muslim, baru Allah perintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Maka Nabi menyuruh sahabatnya pergi duluan, Nabi datangnya belakangan, Nabi hijrahnya belakangan. Kalian tinggalkan dulu, aku nanti yang terakhir. Nah, ketika pergi hijrah ini, masing-masing sahabat itu beda-beda niatnya. Ada yang ketika turun perintah hijrah, ya sudah, hijrah ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Aku hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ditinggalkannya rumahnya, ditinggalkannya usahanya, ditinggalkan keluarganya yang tidak masuk Islam. Niatnya hijrah ke Madinah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga yang niatnya beda Pak. Niatnya apa? Wah, kebetulan lagi seret ini di Mekah ini, lagi susah rezeki,
pas lah Nabi ngajak ke Madinah. Madinah itu kurmanya bagus. Saya akan nanam kurma di sana, saya akan bisnis kurma di sana. Senang dia, alhamdulillah pas kita hijrah ini. Yang ketiga, ini yang paling lucu Pak. Yang ketiga ini dia punya pacar di Madinah, namanya Ummu Qais. Dia mau kawini pacarnya, kata pacarnya kalau ingin nikah sama saya tinggal di Madinah, kalau enggak kita putus saja. Nabi ngajak hijrah ke Madinah. Kebetulan katanya, saya juga mau datang ke Ummu Qais, mau nikah di sana. Ada tiga nih Pak, tiga golongan, niatnya beda-beda. Yang pertama murni, karena perintah Allah, biarlah usaha saya tutup di Mekah, biarlah saya harus berpisah dengan keluarga yang belum masuk Islam, yang penting ini perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ingin jadi pedagang sukses di Madinah, karena memang Madinah itu lebih dekat ke Syam ya Pak. Orang-orang Quraisy itu kalau berdagang, kalau beli barang kan ke Syam. Kalau di Madinah ke Syam itu sudah dekat lagi, sudah tinggal sedikit lagi, pas. Ada juga yang ingin menikah dengan Ummu Qais. Nah, Nabi ketika sampai di Madinah, tepatnya bukan di Madinah, belum ke Madinah, ke Kuba, ya, belum sampai ke Madinah, sedikit lagi sampai Madinah, baru sampai di Kuba. Nabi berhenti di situ, lalu dibangunlah masjid pertama, Masjid Kuba. Nah, sebelum dibangun masjid, Nabi mengucapkan hadis ini. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Kalian ini yang hijrah ini, dengarkan kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang kesini hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Dia dapatkan Allah dan Rasulnya itu. Maksudnya apa? Dia dapat pahala hijrah. Pahala hijrah itu besar ya Pak. Tidak ada yang mengalahkan. Sehebat apapun ibadah kita, tidak mungkin mengalahkan capeknya hijrahnya para sahabat. Sehingga mereka disebutnya kaum muhajirin. Tapi kata Nabi, wa kana hijratu lidunya, barang siapa yang hijrah ini untuk dunia, yusibuha, yang akan mengenainya, atau ingin menikahi, awil mra'atin yang ki'uha, atau ingin menikahi seorang perempuan. Nabi tahu itu, karena yang beritahu itu Jibril. Barang siapa yang ke Madinah ini, hijrah ini, kata Nabi, karena ingin dunia atau ingin menikahi seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia hijrahnya enggak dapat apa-apa kecuali yang dia inginkan. Enggak dapat pahala, Pak, enggak dapat pahala. Dan benar, akhirnya sahabat yang hijrah itu ingin sukses dunia, benar-benar sukses, Pak. Jadi pedagang kurma sukses. Nah, yang ingin menikahi si Ummu Qais, benar-benar menikahi Ummu Qais. Tapi Muslim, sahabat baik, Islamnya bagus, sehingga akhirnya dia begitu menikah dengan Ummu Qais, kata sahabat, nah kau rupanya itu, engkau rupanya yang dikatakan Nabi itu ya. Akhirnya sahabat menjulukinya Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Makamnya ada Pak, makamnya di Madinah ada. Kita pernah lihat, ini makam sahabat Nabi yang namanya, yang dijuluki Muhajir Ummu Qais, karena dia ingin menikah dengan Ummu Qais. Tidak ada masalah, pahala tidak ada masalah. Sahabat Nabi mulia, tapi tidak mendapatkan pahala hijrah. Itu ditaruh di hadis. Imam Nawawi meletakkan di kitab manapun, diletakkan itu bab yang pertama. Juga ulama-ulama yang lain. Para santri pun kalau masuk pesantren, hadis ini yang dikenalkan. Mari kalian belajar di pondok pesantren, niatnya apa? Niatnya ingin jadi ustadz, ulama, supaya mendebat orang, supaya menjadi dai terkenal, masuk TV atau apa. Nah, itu saya diajari seperti itu. Niatnya adalah belajar ilmu agama, memerangi kebodohan, berdakwah, melanjutkan dakwah Nabi SAW. Itu selalu ada diterangkan. Nah, Imam Syafi'i mengatakan ilmu hadis ini pendek tapi mengandung sepertiga ilmu. Karena kata Imam Syafi'i,
orang itu beramal dengan tiga. Pertama dengan hati, yang kedua dengan ucapan, ketiga dengan perbuatan. Nah, hadis ini kan bicara tentang hati, berarti mengandung sepertiga ilmu. Karena setiap amal ibadah kita itu mengandung niat, apapun mengandung niat. Baik, pasal yang berikutnya adalah tentang zikir. Tentang zikir-zikir yang kita langsung masuk kepada topiknya. Yang pertama, bahwa zikir itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir ini maksudnya adalah menyebut nama Allah, melafazkan nama Allah atau apapun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dari hadis riwayat Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati kebun-kebun surga, farta'u, rendahkan suara kalian. Qalu, mereka berkata, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu kebun-kebun surga ya Rasulullah? Nabi katakan, "Hilaqul zikir." Suatu halaqah yang di situ menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, suatu halaqah di situ yang saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi, sesungguhnya Allah mempunyai sayyarat, orang-orang yang berkeliling, minal malaikah, dari para malaikat, yatlubuna hilaqal zikri, mencari halaqah-halaqah zikir. Fa in atau, kalau sudah sampai kepada halaqah tersebut, haffau bihim, dia naungi tempat-tempat zikir tersebut. Itu hadis dari riwayat yang bukan Bukhari dan Muslim, tapi bisa dipakai sebagai fadilah amal. Yang paling sahih dalam hadis riwayat Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hiqqatin min ashabi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmadahu ala ma hadana lil Islam wa manna bi alaina qala Allahumma ajlasakum ila dzak amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakin atani Jibril fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Nabi sedang di rumah, sahabat berzikir, ya, saling mengingat satu dengan yang lainnya, berzikir juga masing-masing. Terus Nabi datang. Apa yang membuat kalian duduk-duduk ini? Kenapa kalian duduk-duduk seperti ini? Ada apa ini? Apa yang kalian buat ini? Sahabat mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, kami duduk-duduk ini tidak lain dan tidak bukan kecuali kami menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, benar, hanya sebab itu kalian lakukan ini? Benar ya Rasulullah. Kata Nabi, maaf, bukan saya menuduh kalian berbuat macam-macam, tetapi datang Jibril kepada saya dan mengatakan, katakan ya Muhammad kepada umatmu bahwa Allah membanggakan mereka di hadapan malaikatnya. Kata Allah, lihat itu hamba-hambaku sedang mengingatku. Makanya Pak, zikir itu kalau di masjid harus ada lah sehari itu. Ya enggak harus berjamaah juga enggak apa-apa. Maksudnya bagaimana masjid itu kita gunakan bukan hanya untuk sholat 5 waktu, bukan hanya untuk majlis taklim, tapi gunakan juga untuk majlis zikir, walaupun masing-masing. Di antaranya itu dalam hadis ini kan di malam hari. Kalau bisa itu yang waktu yang paling singkat itu adalah antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya itu waktu yang tidak panjang, sangat pendek. Makanya kalau bisa masjid itu membuat jadwal itikaf rutin, bukan hanya itikaf di bulan Ramadan atau di 10 malam terakhir, karena mayoritas ulama mengatakan itikaf disunahkan di luar Ramadan. Itikaf itu bukan hanya disunahkan di bulan Ramadan, tapi juga disunahkan di luar bulan Ramadan. Walaupun yang paling sunnah itu adalah pada saat bulan Ramadan dan 10 malam yang terakhir. Waktu zikir itu yang paling enak ya bainal isya'ain, kata ulama, di antara maghrib dan isya.
Kalau bisa kita habis maghrib itu tidak pulang ke rumah, tetap berada di masjid, membaca Al-Quran sendiri. Mau nggak baca Quran, mau zikir saja pun boleh. Itu waktunya sangat singkat, sehingga insya Allah itu kalau kita tradisikan, insya Allah termasuk memakmurkan masjid itu. Nah, yang kedua mungkin berat. Yang kedua itu adalah antara sholat subuh, antara selesai sholat subuh sampai terbit matahari sampai isra. Nah, itu memang mungkin agak berat, ngantuk biasanya pulang, kecuali kalau ada ta'lim. Tapi yang paling enak itu antara maghrib dan isya. Itu di kota Tarim, di Hadramaut Yaman, kota Tarim itu sudah menjadi tradisi. Para laki-laki itu kalau habis maghrib semuanya di masjid berzikir. Ada yang halaqah Al-Quran, ada yang sendiri-sendiri, nggak ada masalah. Bahkan anak-anak sekolah itu bawa buku pelajarannya ke masjid, dan habis maghrib mereka membaca buku pelajaran dalam masjid. Begitu adzan isya, langsung sholat isya, langsung pulang ke rumah masing-masing. Sehingga dulu ya Pak, sekarang udah beda. Dulu saya masih ngerasakan tahun 99, tahun saya di Tarim itu tahun 99 sampai 2004 itu sepi Pak. Habis maghrib itu sepi. Laki-laki ya toko-toko tutup, semuanya laki-laki banyakkan di masjid. Tapi sekarang udah berubah, mungkin Allah alam, nggak tahu. Itu merupakan waktu yang sangat baik sekali untuk kita berzikir. Kemudian Imam Nawawi menuliskan beberapa fadilah daripada zikir tersebut, yaitu mengutip ayat Al-Quran tentang Nabi Nuh. Allah katakan dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Di antara fadilah zikir itu adalah, kalau seandainya Allah katakan Nabi Yunus, ya, Jonah, kalau orang Ibrani bilangnya Jonah, kita bilangnya Nabi Yunus. Kalau orang Yahudi sama orang Kristen bilangnya Jonah. Kalau kita bilang Ibrahim, mereka bilang Abraham. Nah, kalau kita bilang Yusuf, mereka bilangnya Yosef. Kalau kita bilang Daud, mereka bilangnya David. Kalau kita bilang Musa, mereka bilangnya Moses. Nah, kalau kita bilang Yunus, mereka bilangnya Jonah. Allah katakan, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau Nabi Yunus itu bukan dari orang-orang yang bertasbih. Ya, kalau kita tanya siapa Nabi yang paling banyak tasbihnya, Nabi Yunus. Ucapannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau Yunus itu bukan orang-orang yang bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan tetap di perut ikan itu sampai hari mereka dibangkitkan. Nabi Yunus kan Nabi yang kesal dengan umatnya, didakwahi malah ngejek, kesal Nabi Yunus itu, terus ditinggalkan ya umatnya. Bahasa kasarnya, terserah, hancur-hancurlah kalian. Saking kesalnya Nabi Yunus itu, ditinggalkannya umatnya. Nah, Nabi itu nggak boleh marah, Nabi nggak boleh, bahasa sekarang tuh baperan, nggak boleh, harus sabar. Nabi Yunus nggak sabar, ditinggalkannya umatnya, hancur-hancurlah kalian, pergi dia, marah. Dalam Al-Quran sebutnya wa huwa qadhim, akan marah dia. Naik kapal di tengah digoyang ombak, harus dikurangi satu orang, dikocok namanya, keluar Nabi Yunus. Orang-orang bilang jangan, ini orang baik benar, selama di kapal baik dia, jangan dialah, kocok lagi nama dia, keluar lagi sampai 3 kali. Kata Nabi Yunus, cukup, ini memang hukuman buat saya ini. Tahu Nabi Yunus. Nah, umatnya ketika Nabi Yunus pergi, langsung Pak, langit itu gelap, langsung akan turun azab. Umatnya nyari Nabi Yunus, udah pergi. Terus semua tobat, ya Allah ampuni dosa kami, ya, gitu. Ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah, takut. Karena Nabi Yunus sudah pergi. Jadi Nabi Yunus di kapal, umatnya sudah tobat.
Nah akhirnya Nabi Yunus loncat ke laut, langsung dilahap oleh ikan paus. Nah di dalam ikan paus itulah Nabi Yunus bertasbih, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, saya termasuk benar-benar orang yang zalim. Gara-gara tasbih itulah paus memuntahkan Nabi Yunus. Kata Allah, kalau bukan karena tasbihnya, kami biarkan dia di perut paus sampai hari kiamat, atau sampai mereka diutus. Coba berapa ribu tahun lamanya. Tapi karena tasbihnya, itu menunjukkan luar biasanya efek daripada tasbih itu, sehingga mengampuni kesalahan Nabi Yunus. Dimuntahkan dan beliau jatuh di pinggir laut, kemudian ditemukan oleh umatnya. Akhirnya umatnya pun senang, dan akhirnya umatnya menjadi umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena berkat Nabi Yunus pergi itu. Berikutnya juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kalimatani, dua kalimat, khafifatani, ringan, alal lisani, di lidah, sakilatani, tapi dia berat, fil mizan, pada timbangan amal, habibatani, dicintai, ila rahmani, kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Cuma dua kalimat ringan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lidah, berat di timbangan amal, lalu dicintai oleh Rahman, oleh Allah yang Maha Penyayang, yaitu kalimat subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Baik, ini yang dikatakan Imam Nawawi sebagai zikrul mutlak. Zikir dibagi dua. Yang pertama zikir mutlak. Zikir mutlak ini zikir yang tidak berkaitan dengan waktu. Tidak berkaitan dengan waktu, kapanpun boleh kita baca, kecuali kalau kita sedang berada di kamar mandi atau di tempat-tempat yang kotor. Yang kedua namanya zikrul muqayyad, zikir yang terikat oleh waktu, seperti masuk ke masjid baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ketika masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu namanya zikir muqayyad, zikir yang berkaitan dengan waktu. Ketika berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dhahabal dhama wa ibtalatil uruq. Nah, itu namanya zikir yang berhubungan dengan waktu. Tapi yang kita bahas ini pertama kali adalah zikir yang mutlak, kapan saja bisa kita ucapkan, bebas. Allah katakan dalam Al-Quran, yusabbihuna laila wan nahar la yaftarun. Orang-orang mukmin itu orang yang bertasbih di malam hari dan di siang hari, dan mereka tidak pernah capek. Nah makanya sekarang udah banyak Pak ya, ada tasbih, ada juga hitungan di sini dipencet gitu. Nah, nggak usah kita bilang ria nggak usah. Itu hati hanya Allah yang tahu. Orang pakai tasbih itu untuk lebih enak menghitungnya. Nah, zaman Nabi itu Abu Hurairah itu ambil batu untuk pembilang waktunya, untuk penentu bilangannya. Karena banyak zikir-zikir itu yang ada bilangannya. Nah, zikir itu kayak obat Pak. Kalau kata Nabi 7 kali, ya 7 kali. Jangan kita kelebihan. Kalau kata Nabi 3 kali, ya 3 kali. Misalnya sehabis subuh membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Ya udah 100, jangan lebih, jangan juga kurang. Seperti Nabi habis sholat membaca astaghfirullahaladzim 3 kali. Ya udah, kita juga 3 kali. Seperti Nabi dalam hadis Muslim menyuruh kita membaca tasbih selesai sholat 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ya udah pas 33. Nah, itu gunanya tasbih itu. Nah, itu gunanya alat ngitung itu supaya pas. Karena zikir itu kayak obat. Jangan lebih, jangan juga kurang.
Baik, sebelum kita masuk ke zikir muqayyad, zikir yang berhubungan dengan waktu dan keadaan dan tempat ya, tentunya dengan tempat juga. Kalau zikir yang berhubungan dengan waktu dan tempat itu namanya zikir muqayyad. Tapi kalau zikir yang umum tidak berhubungan dengan waktu dan tempat itu namanya adalah zikir mutlak. Nah, yang kita bahas ini zikir mutlak dulu. Nah, setelah ini baru tuh Pak zikir muqayyad itu. Kitab ini isinya tentang zikir muqayyad, zikir-zikir yang berhubungan dengan waktu dan tempat. Tapi di bab awalnya dibahas dulu tentang zikir mutlak. Nah, ini dibahas zikir setelah bangun dari tidur, memakai pakaian, berwudu, ketika sholat, ketika hujan, ketika ada apapun. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan perdana ini adalah tentang zikir-zikir yang sifatnya mutlak, tidak berhubungan dengan waktu dan tempat. Dari hadis Muslim, Nabi katakan, "Ala ukhbiruka, ingin tidak kalian aku berikan bi ahabbil kalam ilallah, dengan ucapan yang paling dicintai oleh Allah." Sahabat, apa itu ya Rasulullah? Nabi katakan, "Subhanallahi wa bihamdihi." Seperti itu. Kemudian juga kata Nabi dari hadis-hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Ahabbul kalam ilallah," perkataan yang paling disukai oleh Allah arba'un, ada 4, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah pertama, alhamdulillah kedua, wala ilaha illallah ketiga, wallahu akbar 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, terserah kalian mau mulai dari yang mana. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, terserah kalian mau mulai dari mana. Boleh la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Tapi karena Nabi mengucapkan itu, ya udah kita pun ikutin aja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini hadis-hadis yang Nabi ucapkan. Baik. Kemudian apakah harus banyak? Kalau kita zikir mutlak, yang Nabi tidak menentukan bilangannya. Kalau Nabi menentukan bilangannya 7 kali, 100 kali, ya sudah, itu kita ikuti. Tapi kalau Nabi tidak menentukan jumlahnya, seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Nabi tidak menentukan jumlahnya. Nah, bagaimana kita? Berapa yang bisa kita baca? Semampu kita. Tapi ada Nabi ngasihkan kalimat, kalau kita baca kalimat itu setelah kita zikir, maka pahalanya bisa berjuta-juta kali lipat. Ya, dari Juwairiyah ya, Nabi punya istri namanya Juwairiyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalat subuh. Nabi keluar dari rumah Juwairiyah pada saat subuh. Sementara Juwairiyah di masjid, ya, Juwairiyah masih di kamarnya sedang berzikir saja. Nabi tinggalkan Juwairiyah itu ke Masjid Nabawi, Juwairiyah dalam keadaan berzikir. Kemudian Nabi pulang dari masjid waktu duha. Nah, berarti Nabi tetap di masjid itu. Habis sholat subuh, Nabi berzikir di masjid sampai terbit matahari, sampai naik sepenggalahan, Nabi sholat duha. Setelah sholat duha, Nabi pulang ke rumah Juwairiyah. Dan Juwairiyah masih berada di dalam kamarnya, masih berzikir. Lalu Nabi tanya, "Maziltil yaum alal halatil lati faratuki 'alaiha." Loh, kau dari tadi di sini terus, kata Nabi. Apa kau tadi ketika aku berada di masjid sholat subuh terus di masjid sampai duha, kau masih seperti ini? Dia mengatakan, "Na'am, ya Rasulullah." Jadi semenjak kau tinggalkan rumah sampai kau kembali lagi ke sini, saya tidak bergerak dari tempat saya ini. Bayangkan Pak, panjangnya zikir dari Juwairiyah itu. Terus Nabi katakan, nah, Nabi mengajak zikir ringkas, potong umpas Pak, supaya enggak terlalu lama zikirnya itu. Itu kalau antara habis subuh sampai duha, kalau baca subhanallah berapa ribu Pak?
Itu kan banyak sekali. Nah, Nabi ajarkan ini zikir ringkas. Nabi katakan, laqad qultu ba'daki arba kalimat thalatha marrat law wuzinat bima qulti mundul yawm lawazantuhunna. Tahu enggak kata Nabi? Panjangnya zikir kau ini dari subuh sampai duha, kau duduk aja nggak kelar-kelar itu, aku bisa ganti dengan 4 kalimat. Aku cukup ucapkan 4 kalimat ini, timbangannya sama, banyaknya sama, bahkan aku bisa mengalahkan. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Juwairiyah istri Nabi capek-capek zikir dari subuh sampai duha. Kata Nabi, ngapain capek-capek, cukup kau baca 4 kata ini, timbangan pahalanya sama. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, tapi ditambah adada khalqih. Nah, gitu. Sebanyak makhluknya, sebanyak kemampuannya, wa ridha nafsi, dan keridhaan dirinya, wa zinata arsy, dan seberat arasnya Allah, wa midada kalimati, dan sebanyak kata-kata atau midad atau tinta yang dipakai untuk kalimat Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuh, Pak. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakan ya Muhammad, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis firman Allah, untuk menulis kalimat Allah, nggak akan sampai habis itu laut tinta kalimat Allah tidak akan habis. Jadi ketika kita ucapkan subhanallah sebanyak tinta kalimat Allah, itu banyak banget Pak itu. Seperti itu. Subhanallah sebanyak jumlah makhluknya. Jumlah lalat aja berapa Pak? Jumlah nyamuk aja berapa? Itu banyak sekali. Itu namanya ringkas zikir, tapi ringkas. Nah, ada ulama juga mengatakan subhanallah adada ma khalaqu fis sama. Subhanallah sebanyak makhluk yang ada di langit. Berapa Pak malaikat itu? Triliunan malaikat itu. Subhanallah adada ma khalaqu fil ard. Subhanallah sebanyak makhluk yang ada di bumi. Berapa Pak? Serangga, manusia. Itu namanya zikir ringkas. Daripada baca subhanallah sampai banyak sekali, kita akhiri subhanallah itu dengan kalimat adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Dengan kalimat itu kita seolah-olah kita mengucapkan subhanallah sebanyak jumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi katakan dalam hadis, lian akulah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Dengan aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku sukai daripada apapun yang terbit dari matahari. Maksudnya aku lebih suka dari dunia dan segala isinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadisnya Nabi katakan, man qala, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfus min walad Ismail, seperti orang memerdekakan budak dari anak Ismail. Seperti itu. Besar sekali pahalanya. Untuk sholat memang itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulkul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sunnah di sholat subuh, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, sebelum kita melipat kaki kita.
sebelum kita melipat kaki kita. Nanti dibahas Pak pada saat zikir-zikir di dalam sholat, itu nanti dibahas. Terus Nabi kata dalam hadis Bukhari, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mithlul hayy wal mayyit." Perumpamaan dengan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang berzikir itu orang yang hidup, orang yang pernah berzikir itu orang yang mati. Dan ciri dari orang munafik itu adalah tidak banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Al-Quran mencontohkan ciri orang munafik itu adalah idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka datang ke masjid itu malas-malasan. Ya, kalau mereka berangkat ke masjid itu sholat malas-malasan. Itu ciri yang pertama. Kemudian mudzabdzabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Orang munafik itu enggak jelas, abu-abu, enggak ke sini, enggak ke sana. Yang ketiga Allah katakan wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka enggak pernah berzikir, enggak pernah mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, maka itu perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kita bukan orang yang munafik. Kemudian dalam hadis lagi datang orang Arab Badui kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni kalaman aqulahu. Ajarkan aku kalimat yang bisa aku ucapkan. Kata Nabi, qul, katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Nah, seperti itu yang Nabi ajarkan. Terus Nabi juga mengatakan ayajizu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin alfa hasanah. Apakah kalian tidak mampu untuk mendapatkan setiap hari 1000 kebaikan? Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana itu 1000 kebaikan? Kata Nabi, yusabbihu mi'ata tasbihah. Dia bertasbih dengan 100 tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah 100 kali. Fatuktabu lahu alfu hasanah. Dituliskan bagi dia 1000 kebaikan. Aw tahuttu anhu alfa khatiyah, dan diampuni bagi dia 1000 kesalahan. Terus Nabi juga dalam hadis yang mengatakan qul yusbihu ala kulli sulamin min ahadikum shadaqah. Kalian berpagi hari, setiap ruas jari kalian itu ada sedekahnya. Bagaimana ya Rasulullah? Fakullu tasbihatin shadaqah. Ya, ruas jari kita ini ada sedekahnya. Ada 30. Kata Nabi, setiap ruas jari tasbihnya itu adalah sedekah. Setiap kalimat alhamdulillah sedekah. Setiap kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbir, setiap kalimat takbir sedekah. Wa amru bil ma'ruf, kalian menyuruh kepada perbuatan baik sedekah. Wa nahi anil munkar, kalian mencegah kemungkaran itu sedekah. Dan semua itu bisa didapat dengan kalian sholat 2 rakaat. Nah, sebutnya itu sholat sedekah itu sholat duha. Karena kata Nabi dalam kita itu ada 360 sendi, maka sedekahnya itu dengan sholat duha. Itu beberapa zikir-zikir yang juga dianjurkan. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi kan, ingin enggak, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi katakan, ingin enggak aku berikan kalian kalimat yang menjadi simpanan surga? Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, kalimat la haula wala quwwata illa billah. Baik Pak, itulah zikir-zikir yang disebut sebagai zikir mutlak. Kapanpun bisa kita baca, silahkan, selama bukan dalam keadaan di kamar mandi dan yang di dalam WC atau di tempat kotor. Kita junub pun, kita hadas besar pun boleh mengucapkan tasbih. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar boleh. Wanita yang sedang haid pun boleh mengucapkan tasbih, mengucapkan zikir, mengucapkan sholawat, asalkan jangan pada saat berada di kamar mandi. Nah, itu yang disebut dengan zikrul mutlak atau zikir yang tidak berkaitan dengan waktu. Baik, berikutnya adalah zikir-zikir yang berkaitan dengan waktu, dimulai dari zikir bangun tidur. Ini nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau kita diskusikan Pak? Silakan. Iya, ada beberapa Pak pertanyaan Pak.
Kalau kalimat yang tadi Pak, yang subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi, itu diganti kalimatnya, bukan subhanallah tapi misalnya alhamdulillah, Allahu akbar atau kalimat yang lain, apakah diperbolehkan tak? Iya, Nabi kan sudah bilang, cukup bilang subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih dan kalimati, itu cukup itu pahalanya sangat banyak, jumlahnya menjadi sangat banyak. Tapi Pak ulama itu tetap zikirnya antara subuh dan sampai duha dan ditambah ada khalqi. Jadi subhanallah ada khalqi, alhamdulillah subhanallah khalqi, kalimati Allahu akbar ada khalqi, seperti itu enggak masalah. Nah, ini kan Nabi ingin meringkas bagi yang mungkin nggak kuat zikirnya itu terlalu banyak. Nabi kasih ajarkan, cukup kau katakan ada khalqi wa nafsi ujiat asy midada kalimat cukup. Tapi ulama enggak, kami juga baca terus subhanallah ada khalqi wa nafsi ujiat asy midada kalimat, alhamdulillah ada khalqi wa nafsi, enggak masalah. Nabi kan itu rahmah, sayang sama hamba, sama umatnya. Tapi kita bukan berarti Nabi membatasi, tidak Pak. Nabi tidak membatasi. Allah katakan dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar. Terus wadkurullaha dzikran katsiran. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nabi tidak pernah membatasi, silahkan, bebas dengan kalimat apapun kita boleh perbanyak. Selama Nabi tidak menyebut bilangan ya Pak. Kalau Nabi sudah menyebutkan bilangan, barang siapa yang mengucapkan istighfar 3 kali setelah sholat, udah kita 3 kali, jangan. Barang siapa yang selesai sholat maghrib dan subuh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebelum dia melipat kakinya 10 kali, udah kita 10 kali, jangan lebih dari itu. Zikir pokoknya gitu Pak. Kalau kalimat subhanallahnya diganti Allahu akbar itu nggak apa-apa? Nggak bebas. Maksudnya? Jadi misalkan subhanallah wa bihamdi Allahu akbar wa bihamdi adada khalqi gitulah. Iya, nggak ada salah. Karena Nabi kan tadi bilang 4 kalimat yang utama, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi, silahkan kalian mau mulai dari yang mana, nggak masalah. Kita bilang Allahu akbar, alhamdulillah juga nggak masalah. Kecuali kalau zikir yang selesai sholat, itu memang Nabi katakan tasbih dulu 33 kali, tahmid dulu 33 kali, baru takbir dulu 33 kali. Pokoknya kalau zikirnya zikir muqayyad yang berkaitan dengan waktu dan tempat harus runut. Tapi kalau zikir mutlak nggak masalah, mau beda juga, mau beda urutannya juga nggak ada masalah gitu Pak. Baik, ada lagi yang mau kita diskusikan Pak, silakan. Kalau biasanya ada ustadz yang ngasih kita nanya ke ustadz, saya punya masalah begini-begini, oh ya udah kamu bacanya begini-begini 1000 kali. Nah seperti itu apakah boleh kita lakukan juga tak? Ya, karena memang kalimat zikir kalimat yang bisa menuntaskan hajat. Kita lihat hajat Nabi Yunus tadi di dalam perut ikan, bisa dimuntahkan oleh perut ikan karena dia masuk orang yang bertasbih. Kemudian juga tadi ini banyak sekali ya Pak. Kalau tentang zikir itu tebal-tebal kitabnya. Hadis yang lain dari riwayat Al-Hakim, Allah katakan, kalau hambaku menyebutku, aku menyebutnya di sisi makhluk yang ada di sekitarku. Idza dzakarani dzakartuhu. Kalau hambaku menyebutku di sisinya, saya sebutkan subhanallah di Masjid Az-Zahra ini. Bapak dengar semua. Allah akan menyebutkan kita di sisi makhluknya, di sisi malaikatnya. Makanya itu salah satu doa yang sangat mujarab sekali, itu zikir. Orang berzikir itu hajatnya pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ulama mengatakan 1000 kali atau sekian kali. Enggak sih Pak, itu tergantung dari ulama itu sendiri. Kalau kita katakan sunnah, enggak. Ini amalan ulama. Zikir itu, kalau
zikir yang sifatnya itu tidak berhubungan dengan waktu dan tempat, bebas berapapun. Cuman banyak ulama mentafaulan dari jumlah ganjil. Kalau kita lihat Nabi itu kalau nyuruh zikir itu Pak, yang muqayyad rata-rata itu ganjil. Ya kayak tasbih itu 33, takbir 33, istighfar 33, beberapa kalimat tuh hasbiyallah itu Nabi suruh baca 7 kali. Ada sih yang genap kayak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kan 10 kali. Nah, banyak ulama itu coba ngambil keberkahan dari angka ganjil. Maka dibaca 707 kali, dibaca 111 kali, nah itu. Dan mereka mencoba mengamalkan itu dan mujarab, lalu akhirnya mereka menyuruh kepada orang untuk membaca. Jadi Nabi itu tidak pernah membatasi. Kita itu menggunakan ayat Al-Quran atau menggunakan dapat zikir untuk obat, untuk ruqyah, Nabi tidak pernah membatasi. Silahkan masing-masing, selama bacaan itu digunakan untuk sesuatu yang baik. Pernah saya jelaskan dulu, Nabi nggak pernah Pak mengajarkan Al-Fatihah itu untuk obat, nggak pernah. Tapi sahabat dengan inisiatif sendiri menjadikan Al-Fatihah untuk obat. Dan Nabi akhirnya membenarkan itu. Sahabat sedang bertamu ke suatu kampung, lalu mereka minta dijamu, orang kampung nggak ada mau menjamu. Ini di Bukhari Pak ya, ini hadisnya di Bukhari, nggak mau menjamu. Ya udah, akhirnya penduduk kampung itu disengat oleh binatang berbisa. Kemudian sahabat ini didatangi. Kami lihat orang-orang yang soleh. Ada apa? Ada orang kami disengat binatang berbisa. Mungkin kalian bisa nggak menyembuhkannya? Akhirnya sahabat tadi datang. Mana? Tunjuk, ini loh tempat bisanya. Diambil sama dia air, dibaca Al-Fatihah, terus diusapkan. Sembuh Pak. Sembuh. Kemudian orang senang, terima kasih. Lalu ingin ngasih hadiah beberapa ekor kambing. Dia bilang nanti dulu, boleh nggak ya ngambil rezeki dari baca Fatihah? Nanti dulu. Kambing ini kami ambil, kami lapor ke Nabi dulu. Nah akhirnya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini ingin mengatakan, ada apa? Kata Nabi. Ada orang kena sengat binatang berbisa. Terus saya ruqyah, saya baca, saya obati. Dengan apa obati? Dengan membaca Al-Fatihah. Nabi ketawa. Kata Nabi, wa ma yudrika annaha ruqyah. Kau tahu dari mana itu Al-Fatihah bisa menyembuhkan orang tersengat binatang itu? Ya nggak tahu sama saya. Al-Quran kan obat. Apapun. Kata Nabi, sip, bagus itu. Terus saya diberi kambing ini. Nah, potong kambingnya, kata Nabi. Potong makan. Aku minta ya, kata Nabi. Nah, Nabi minta itu bukan rakus Pak. Nabi ingin menunjukkan itu halal. Nah, kata ulama bahwasanya orang boleh bertafaul, mengambil ayat, satu ayat, dua ayat dengan niat untuk obat. Sahabat sudah mencontohkan dengan Al-Fatihah, berarti dengan ayat-ayat yang lain tidak ada larangan. Nabi membolehkan. Nah, memang Al-Quran diturunkan untuk syifa. Sama dengan sholawat. Datang orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan jadikan 1/3 dari zikir saya sholawat kepadamu. Nabi, baik. Rasulullah, kayaknya kurang deh. Saya jadikan 2/3 zikir saya semuanya sholawat kepadamu. Kata Nabi, bagus. Terus loh, saya jadikan semua zikir saya itu sholawat kepadamu. Apa kata Nabi? Wow, kalau kayak gitu, idan kata Nabi, tughfaru dzunubuk, dosamu diampuni, wa tufahamu, dan apapun kesusahanmu, apapun kegelisahanmu, itu pasti dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sholawat. Kalau sholawat saja bisa menuntaskan hajat kita, apalagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumlahnya berapa kali? Itu biasanya ulama tadi punya pengalaman pribadi sendiri dan dia sukses. Maka itu yang diajarkan kepada kita. Begitu Pak. Baik.
Lagi Pak, semoga bermanfaat. Kita dulu doa kifrul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.